Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tempat usaha yang sepi. Apakah karena faktor guna-guna ataukah hal lain? Ini banyak sekali klien saya yang datang awalnya mengalami masalah, ya berpikiran negatif atau berpikiran yang memang di luar jangkauan dia karena dia sangat frustasi sekali bahwasanya usahanya sangat sepi sehingga perekonomiannya mampet dan terdapat kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, sehingga dia membutuhkan solusi atau motivasi atau bahkan alat yang kita sebut dengan sarana spiritual agar supaya usahanya kembali bangkit lagi, usahanya ramai lagi dan bisa memenuhi kebutuhannya atau bahkan untuk membuka tempat usaha yang baru atau cabang dari tempat usaha tersebut. Nah, pada awalnya setiap orang yang memiliki usaha dan usahanya sepi, apalagi Anda memiliki usaha dan di sekitar Anda usahanya sama dengan Anda, entah itu bakso, mie ayam, nasi goreng, es degan, ataupun ya makanan-makanan kecil-kecil seperti itu pasti akan banyak sekali berkerumun kan. Persaingan bisnis memang ketat. Tidak luput juga pasti akan ada beberapa orang yang menggunakan sarana penglarisan yang memang tergolong curang. Curang di sini yang saya maksudkan adalah dia ingin tempat usahanya laris, tapi di sisi lain menutup tempat usaha rekannya atau teman-teman yang memiliki usaha sama dengan dia. Nah, ini mengapa kadang beberapa orang atau klien saya berpikiran yang negatif dulu. Pikiran negatif ini kebanyakan didasari dengan hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan aneh. Baik itu perasaan dia yang tidak karuan, rasanya malas untuk berangkat kerja, rasanya dalam dirinya itu tidak enak badan, pikiran aneh-aneh, cemas, seperti itu. Ada pula yang memang ada kendala-kendala, entah itu keluarganya mendadak sakit yang mengakibatkan dia tidak berangkat kerja, atau yang paling sering dinyatakan oleh klien saya adalah seolah-olah orang tidak melihat tempat usahanya. Nah, ini klien-klien saya sebelum menggunakan sarana dari saya kebanyakan menceritakan hal seperti itu. Unik. Nah, oke. Kemudian saya konsultasi, kemudian beliau berkonsultasi dengan saya, menceritakan bagaimana kisah-kisahnya dan saya memberikan solusi, motivasi untuk bangkit dan untuk memecahkan dan mematahkan firasat-firasat buruk seperti itu, pemikiran-pemikiran buruk seperti itu, entah itu nyata atau tidak. Tapi setelah klien saya memberikan foto, data, dan bagaimana kronologinya, saya baru memberikan solusi untuk memberikan sebuah sarana atau ageman atau bahkan ajimat-ajimat tertentu atau kita sebut dengan sarana penglarisan. Apakah setelah menggunakan sarana penglarisan dari saya usahanya tiba-tiba ramai? Tidak. Gini, yang namanya sarana itu ada tingkatan-tingkatannya. Semakin tinggi Anda menggunakan sarana spiritual atau energinya yang tinggi, maka berkemungkinan besar usaha Anda akan tiba-tiba menjadi ramai. Tapi hal itu tidak semudah yang kita pikirkan. Butuh adanya usaha. Ya, tidak semata-mata kita langsung menggunakan sarana hari ini besok langsung ramai, itu tidak bisa. Tetap harus melalui step by step atau tangga yang ada. Contoh gini, kalau Anda langsung ada sebuah tangga, ya, kita pikirkan secara rasional dulu, bahwasanya menggunakan sarana itu sama halnya kita menaiki sebuah tangga, dan ketika Anda langsung mengambil tangga yang tinggi tanpa melewati tangga-tangga tersebut, dengan kata lain Anda melompat, apakah Anda berhasil ketika melampaui dari kemampuan Anda atau kemampuan dari bidang usaha Anda? Maka Anda akan terjatuh, bahkan malah terluka. Seperti itu. Inilah kenapa saya menyarankan untuk menggunakan sarana yang kecil terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membangkitkan atau kiranya menghilangkan guna-gunanya terlebih dahulu. Setelah itu boleh menggunakan sarana yang di atasnya. Nah,
Sampai suatu ketika klien saya banyak pula yang menggunakan saran dari saya, kemudian karena merasakan manfaatnya menambah sarana dengan energi spiritual atau menambah sarana yang memiliki potensi untuk hajat yang lain. Nah, untuk itu saya membuat sebuah produk yang mana produk itu sangat unik. Saya targetkan dalam bentuk omset. Jika dalam 1 tahun ingin omset 110 sampai 100 juta, maka maharnya 550.000. Kalau pokoknya berkali lipat seperti itu. Jadi si pengguna sarana tidak akan terjerumus oleh hal yang dia tidak inginkan atau menggunakan sarana yang energinya sangat besar tapi melampaui kapasitas dari usahanya, yang ada malah dia akan semakin jatuh atau mungkin dia akan trauma karena tidak keberhasilan. Saya tidak ingin mengecewakan klien saya karena yang namanya menggunakan sarana, orang yang datang menggunakan sarana pasti berada di posisi yang sangat sulit, di jalan yang buntu, sehingga dia memilih untuk menggunakan usaha batin atau pendukung, penyeimbang usaha lahirnya. Sekian video dari saya. Jika Anda mengalami masalah yang sama seperti yang saya jelaskan atau seperti klien-klien saya sebelumnya, Anda boleh konsultasikan terlebih dahulu bagaimana baiknya, kemudian Anda simpulkan mau menggunakan sarana spiritual dari saya atau tidak. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.